Siapapun yang telah menerima hidup baru dalam Kristus, saudara perhatikan ya, siapapun yang telah menerima hidup baru dalam Kristus ini dipanggil untuk bersaksi. Namun terlalu sering kita memandang kesaksian sebagai sesuatu yang tidak dapat atau tidak ingin kita lakukan. Ya, kita mungkin membayangkan diri kita ini berkhotbah di sudut jalan atau memberikan pelajaran Alkitab yang rumit. Dan kemudian kita menggeleng-gelengkan kepala. Ini bukan saya. Tidak mungkin. Saya ini kan seorang introvert. Bersaksi bukanlah zona nyaman saya, bukan kesenangan saya. Namun kesaksian sejati hanyalah dikatakan hasil dari menjadi saksi atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Jadi kesaksian itu adalah bukan seperti yang dibuat menjadi suatu narasi yang kemudian kita bagikan kepada orang lain. Kesaksian itu adalah memberitahukan kepada orang lain apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Itulah kesaksian yang sejati, ya. Membagikan pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu dengan sederhana membagikan pengalaman ini kepada orang lain, ya. Menyaksikan bahwa Tuhan begitu baik dan apa yang telah Ia lakukan bagi kita adalah kabar terbaik yang dapat didengar dunia ini. Kita tidak bisa dan tidak bisa diam, ya. Ia telah menebus kita, saudara dan saya. Kemudian Ia memanggil Anda dan saya dengan nama Anda dan saya sendiri, di mana kita adalah miliknya. Nah, adakah kabar yang lebih baik bagi siapapun daripada hal ini? Ya tidak ada. Kabar yang baik itu yang harus kita bagikan kepada orang lain adalah, kabar baik itu sebenarnya adalah apa yang telah Yesus lakukan di dalam hidup saya. Saya adalah dulu manusia yang berdosa, hidup di Mesir, lalu Tuhan ajak saya mengembara di padang gurun kehidupan saya, dan kemudian Tuhan membawa saya menyeberangi Yordan saya, yaitu diri saya, supaya diri ini harus mati, dan kemudian membawa saya ke dalam tanah Kanaan rohani, yaitu tanah Kanaan surgawi, di mana firman Tuhan katakan bahwa kehidupan surgawi harus lebih dahulu terbentuk dalam kehidupan kita sekarang, barulah kita layak untuk apa? Masuk ke dalam kerajaan surga yang telah Dia siapkan bagi kita. Shalom kepada saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada pada saat ini. Shalom kepada murid segala bangsa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Oleh karena Tuhan telah memimpin kita dan kita dibawa kembali kepada waktu yang indah pada saat ini untuk kembali mempelajari firman Tuhan. Yang pada saat ini kita telah sampai kepada pelajaran dengan judul Membagikan Dia. Seri pelajaran Alkitab mingguan triwulan yang kedua, tahun 2026, minggu yang ke-12. Baik saudara-saudara, sebelum kita memulai pelajaran kita, pembahasan firman Tuhan pada saat ini, saya undang saudara untuk bersatu di dalam doa, memohon kasih karunia dan tuntunan Tuhan bagi kita di dalam pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kami. Kami boleh diberikan kesempatan kembali. Kami boleh diberikan hidup untuk melayani Engkau kembali ya Tuhan. Untuk mempelajari firman Tuhan. Dan biarlah Engkau menyertai pelajaran ini. Kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Bahkan yang lebih penting bagi kami adalah ketika kami sudah mengerti akan kehendak Tuhan, kami dimampukan oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami untuk melakukan kehendak Tuhan itu menjadi terang dan menuntun jiwa-jiwa umat Tuhan yang lain untuk boleh datang dan menerima Engkau sebagai Juru Selamatnya ya Tuhan. Sertai hamba-Mu dan seluruh pemirsa yang akan mempelajari firman Tuhan ini, bersamalah dengan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun dan mengajari kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, judulnya adalah Membagikan Dia. Dan ayat inti di dalam pelajaran kita pada saat ini, seperti yang saudara lihat di layar, tertulis di dalam Yesaya 50 ayat 4. Judul firman Tuhan bersabda di dalam Yesaya 50 ayat 4, Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.
Baik, kita akan memasuki bagian pembahasan dalam pelajaran kita pada saat ini. Di sini ada suatu ilustrasi yang diberikan kepada kita. Itu adalah pagi hari Sabat yang sibuk bagi pendeta G. Ia telah bangun pagi untuk mempersiapkan pelajaran sekolah Sabat dan khotbah. Dan ia juga memimpin seri penginjilan pada sore harinya. Ia meraih kunci, bergegas keluar, dan melaju kencang. Ia mengemudi melalui lalu lintas kota. Kesal karena begitu banyak orang berada di jalan pada hari Sabtu pagi itu dan bisa membuatnya terlambat ke gereja. Kemana mereka semua pergi? Ini pikiran pendeta G tadi karena dia sudah buru-buru. Lalu tiba-tiba sebuah mobil memotong lajurnya. Kemudian ia menginjak rem dengan keras dan mengangkat tinjunya. Dengan frustasi dan marah, berteriak kepada pengemudi itu. Akhirnya pendeta G tiba di gereja. Ketika ia berdiri untuk mengajar pelajaran firman Tuhan, matanya memandang pada anggota kelas dan berhenti pada wajah salah seorang yang dikenalnya yang dia bertemu tadi, yang dia mengepalkan tinju kepada orang itu. Ya, pengemudi mobil yang membuatnya marah 20 menit sebelum ia tiba di gereja. Kemudian seorang anggota gereja memperkenalkan pengemudi itu sebagai seorang non-Advent yang sedang mengunjungi kerabat pendeta G. Seorang non-Advent yang sedang mengunjungi kerabatnya ketika dia memperkenalkan anggota jemaat ini kepada pendeta G. Kemudian pendeta G kembali membayangkan bagaimana kejadian yang baru saja dialami dengan orang ini. Ya, dia menyadari bahwa setiap reaksi, interaksi, ya, baik dengan kenalan maupun orang asing, itu seharusnya dilandasi oleh kasih yang mengalir dari hubungannya erat dengan Tuhan. Nah, Anda tidak pernah tahu bagaimana tindakan Anda, terutama sebagai orang percaya, ini dapat berdampak kepada orang lain. Ya, saudara-saudara, kita melihat bahwa dari cerita ini, ya, ada satu pelajaran yang sangat penting yang boleh kita dapatkan ketika kita mengetahui bahwa, dia mengajar sekolah, maksudnya mengajar pelajaran firman Tuhan, tetapi mungkin jadinya hanya sebatas pengetahuan, karena pada kenyataannya pendeta G ini tidak melakukan di dalam kehidupannya yang nyata. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kejadian seperti ini pernah saudara alami dan kemudian saudara menjadi malu karena ketika saudara melakukan sesuatu kesalahan, pada saat yang bersamaan saudara adalah seorang tokoh figur yang dipanuti oleh mungkin jemaat di mana saudara berada, masyarakat atau keluarga di mana saudara berada. Nah, saudara-saudara, apa pelajaran selanjutnya yang bisa kita dapatkan dari kisah ini? Ya, ini adalah kisah yang sangat menarik, ya, ilustrasi yang sangat menarik yang pada kenyataannya memang dan memang ada terjadi di dalam kehidupan nyata kita, dan saya sendiri pun pernah mengalaminya, ya. Kalau pada hari Sabtu pagi ketika saya hendak pergi ke gereja, karena buru-buru sama, kayak menyalip sebuah mobil dan ternyata yang saya salip adalah anggota gereja saya sendiri, dan kita merasa malu, ya, kalau kita mengetahui hal tersebut juga terjadi dalam kehidupan kita. Baik, ada pelajaran penting yang saya mau bagikan, ada poin refleksi utama yang bisa ditarik dari bacaan atau bagian pendahuluan ini. Yang pertama adalah kesaksian yang tidak pernah berhenti. Kita seringkali berpikir bahwa kita hanya bersaksi ketika kita sedang berkhotbah, mengajar, atau membagikan traktat.
Namun, kisah pendeta G ini menunjukkan bahwa setiap interaksi kita di ruang publik adalah sebuah kesaksian. Ya, kita tidak pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan kita. Ya, kemudian ada satu ayat yang saya mau bagikan ya, saya teringat dengan ilustrasi ini. Ayat itu adalah ya di 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3 ya. Bunyinya demikian, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya. Jadi saudara-saudara, dari ayat ini kita dapat lihat bahwa kita, umat-umat Tuhan adalah surat yang dibaca oleh semua orang. Jadi ketika saudara berkendaraan di jalan, ketika saudara berada di gereja, ketika saudara berada di keluarga, di dalam masyarakat, saudara adalah surat yang dibaca semua orang, dan apakah yang dibaca oleh mereka di dalam hidup saudara? Nah, ini menjadi pertanyaan, dan ini menjadi dasar, dan menjadi dasar dalam pelajaran kita sepanjang 1 pekan ke depan. Dan biarlah kiranya ilustrasi ini membantu kita, dan ayat ini membantu kita untuk memahami sebagai landasan untuk mempelajari pelajaran di hari-hari yang berikutnya. Pelajaran hari Minggu, kelimpahan yang mengalir. Bacalah amanat agung dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Mari kita baca. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus memberi kita mandat untuk membagikan pesannya kepada dunia. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Inilah misi gereja kita, yaitu untuk menjadikan murid, menjadikan segala bangsa muridku. Ya, ini juga dasar dari kenapa nama channel YouTube ini, ayat ini yang menjadi dasarnya, yaitu amanat agung ini, ya, menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus, ya. Jadi saya namakan channel ini Murid Segala Bangsa, berasal dari pemikiran dari amanat agung ini. Jadi misi gereja kita adalah untuk menjadikan segala bangsa menjadi muridnya, yang kemudian setelah dia menjadi murid, lalu dia memuridkan yang lain dan dapat membina murid lainnya. Dengan cara itu kita semua memberitakan Injil kekal dan pekabaran 3 malaikat di dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 12 untuk mempersiapkan dunia ini bagi kedatangan Yesus yang segera. Siapapun yang telah menerima hidup baru dalam Kristus, saudara perhatikan ya, siapapun yang telah menerima hidup baru dalam Kristus ini dipanggil untuk bersaksi. Namun terlalu sering kita memandang kesaksian sebagai sesuatu yang tidak dapat atau tidak ingin kita lakukan. Ya, kita mungkin membayangkan diri kita ini berkhotbah di sudut jalan atau memberikan pelajaran Alkitab yang rumit. Dan kemudian kita menggeleng-gelengkan kepala. Ini bukan saya. Tidak mungkin. Saya ini kan seorang introvert. Bersaksi bukanlah zona nyaman saya, bukan kesenangan saya. Namun kesaksian sejati hanyalah dikatakan hasil dari menjadi saksi atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Jadi kesaksian itu adalah bukan seperti yang dibuat menjadi suatu narasi yang kemudian kita bagikan kepada orang lain. Kesaksian itu adalah memberitahukan kepada orang lain apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Itulah kesaksian yang sejati. Ya, membagikan pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu dengan sederhana membagikan pengalaman ini kepada orang lain. Ya, menyaksikan bahwa Tuhan begitu baik dan apa yang telah Ia lakukan bagi kita adalah kabar terbaik yang dapat didengar dunia ini.
kita tidak bisa dan tidak bisa diam. Ya, Ia telah menebus kita, saudara dan saya. Kemudian Ia memanggil Anda dan saya dengan nama Anda dan saya sendiri, di mana kita adalah miliknya. Nah, adakah kabar yang lebih baik bagi siapapun daripada hal ini? Ya tidak ada. Kabar yang baik itu yang harus kita bagikan kepada orang lain adalah, kabar baik itu sebenarnya adalah apa yang telah Yesus lakukan di dalam hidup saya. Saya adalah dulu manusia yang berdosa, hidup di Mesir, lalu Tuhan ajak saya mengembara di padang gurun kehidupan saya, dan kemudian Tuhan membawa saya menyeberangi Yordan saya, yaitu diri saya, supaya diri ini harus mati, dan kemudian membawa saya ke dalam tanah Kanaan rohani, yaitu tanah Kanaan surgawi, di mana firman Tuhan katakan bahwa kehidupan surgawi harus lebih dahulu terbentuk dalam kehidupan kita sekarang, barulah kita layak untuk apa? Masuk ke dalam kerajaan surga yang telah Dia siapkan bagi kita. Walaupun para murid dalam gereja mula-mula tidak berpendidikan, atau mereka itu fasih berbicara, tetapi Roh Kudus memampukan mereka untuk berbicara karena pengalaman yang mereka dapatkan berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita pun dikatakan tetap bisa belajar dari pengalaman mereka. Bacalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 13, seperti apakah kesaksian di gereja mula-mula, dampak apakah yang diberikan Petrus dan Yohanes kepada mereka yang mendengar kesaksian mereka. Mari kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, tadi seperti yang kita ingatkan sama-sama. Ya, mereka tidak fasih berbicara, tetapi Roh Kudus, Roh Tuhan yang memampukan mereka untuk fasih berbicara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa itulah yang memampukan mereka untuk bersaksi. Ya, Roh Kudus yang turun ke atas murid-murid Kristus dan ke atas kita juga pada saat ini. Daniel 4 ayat 13. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Petrus dan Yohanes menyatakan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Mereka adalah orang biasa yang tidak terpelajar. Namun, mereka telah belajar bersama-sama dengan Yesus dan terdorong untuk membagikan pengalaman mereka. Roh Kudus memberi mereka keberanian dan kuasa meyakinkan dalam kata-kata mereka. Luangkan waktu untuk berdoa saat ini. Mohonlah keberanian saat Tuhan menuntun Anda kepada orang-orang yang dapat Anda bersaksi dengan berani. Dan mohonkan hikmat untuk tahu kapan harus berbicara dan apa yang harus dikatakan. Bacalah 1 Yohanes 4 ayat 7-11 dan berdoalah agar memiliki kasih seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Tuhan, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Tuhan sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Pelajaran hari Senin tanpa paksaan, tetapi penuh kuasa. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Yesus terus termotivasi untuk bekerja, menyembuhkan, menghibur, berkhotbah, dan mengajar begitu banyak orang hari demi hari? Kita diberitahu bahwa melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius 9 ayat 36. Kasih dan belas kasihan Yesus kepada umat manusia mendorong pekerjaannya. Demikian pula kasih Tuhan di dalam kita seharusnya mendorong kita juga untuk merasa terbeban, membawa jiwa kepadanya dan kepada kebenarannya. 2 Korintus 5 ayat 14. Pernahkah Anda melihat wajah orang asing dalam keramaian dan memikirkan kekekalan, bertanya-tanya apakah
mereka sudah mengenal Yesus, pernahkah Anda merasakan sesuatu yang tak lain adalah kasih Tuhan dalam diri Anda terhadap orang asing yang membutuhkan? Kasih Tuhan dalam diri kita mendorong kita untuk merasa terbeban, membawa jiwa kepadanya. Yeremia mengungkapkan ini ketika ia berkata, "Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup." Yeremia 20 ayat 9. Di sini, ungkapan ayat ini menyatakan bahwa dia tidak sanggup, bahwa dia harus apa? Membagikan dan menyelamatkan firman, membagikan firman Tuhan itu untuk menyelamatkan orang lain untuk datang kepada Tuhan. Ya, sama seperti tadi di dalam bagian sebelumnya, bahwa kita harus memiliki perasaan beban, ya, kita harus merasa terbeban untuk membawa jiwa kepadanya. Dan Yeremia mengungkapkan ini di dalam ayat yang tadi sudah kita baca, ya, di dalam Yeremia 20 ayat 9. Ya, ada seperti api yang menyala-nyala. Ya. Namun ketika kita membagikan Tuhan kepada orang lain, kita tidak boleh memaksa seseorang untuk menerima Tuhan ini atau kebenaran Alkitab yang kita mau berikan kepada mereka. Ya, karena paksaan ini dikatakan bertentangan dengan inti atau dasar dari karakter Tuhan. Ya, jadi memaksa ini bukanlah sifat Kristus, bukanlah sifat Tuhan. Ya, dan ini sangat-sangat bertentangan. Dan kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, ya, saya kembali mengingat bahwa ada suatu pemaksaan yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Di masa kesusahan yang sebelumnya, masa kesusahan yang boleh menjadi suatu amaran bagi kita untuk masa kesusahan yang nanti yang lebih besar dari hal yang telah kita lalui bersama-sama. Ya, suatu masa pandemi kemarin ada suatu pemaksaan yang dipaksakan kepada umat-umat Tuhan. Dan dikatakan di sini kembali mengingat masa-masa waktu itu, ya, sudah berapa banyak dari teman-teman sahabat-sahabat Tuhan kita menyatakan bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan karena itu memaksa. Ya, di sini dikatakan paksaan itu bertentangan dengan inti karakter Tuhan. Ya, Tuhan tidak memaksa bagi Adam dan Hawa untuk menjauhi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan memberikan pilihan. Ya. Kemudian ia tidak, itu di dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Kemudian ia tidak memaksa orang-orang masuk ke dalam bahtera untuk diselamatkan dari air bah, itu Kejadian 7 ayat 1. Kemudian ia tidak memaksa bangsa Israel untuk tetap di dalam perjanjiannya, Ulangan 4 ayat 29-31. Sebaliknya ia bahkan tetap memberikan kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, Matius 4 ayat 23-25. Dan kemudian mengundang mereka untuk mengikut dia. Yesus tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikut dia atau kebenarannya. Tetapi ia tidak pernah menyerah atas kita. Ia tidak pernah menyerah untuk selalu memanggil kita, merangkul kita, membawa kita, dan berusaha untuk menyelamatkan kita. Ya, saat kita bersaksi, pendekatan kita harus selalu mencerminkan pendekatan Yesus. Ellen G. White menulis, perhatikan ini. Ya, ada banyak poin memaksa, beberapa kali disebutkan di dalam pelajaran hari Senin ini. Memaksa manusia supaya menerima dia bukanlah merupakan sebagian dan itu bukan tugas Kristus. Setan dan manusia yang digerakkan oleh rohnya itulah yang berusaha memaksa angan-angan hati. Jadi itu adalah pekerjaan setan untuk memaksa. Jadi saudara-saudara, untuk masa-masa sulit yang kemarin yang terjadi pada waktu pandemi kemarin, saudara tahu bahwa itu adalah sifat setan yang berusaha memaksa umat Tuhan untuk menerima suatu kebijaksanaan. Karena Tuhan sendiri di sini katakan tidak pernah memaksa. Bahkan untuk menurut hukum Tuhan pun, Tuhan tidak pernah memaksa manusia. Dia memberikan kebebasan kepada kita, terserah mau kita menurut, memenuhi panggilan Tuhan, atau menolak, atau membangkang, atau memberontak kepada panggilan Tuhan.
Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Jadi dikatakan itu adalah sifat setan, bukan sifat Kristus. Ya, tidak ada bukti yang lebih pasti bahwa kita memiliki roh setan daripada adanya pembawaan untuk melukai atau membinasakan orang-orang yang tidak menghargai pekerjaan kita atau yang bertindak melawan buah pikiran kita. Jadi kalau saudara memiliki suatu kebijaksanaan, suatu program atau policy, dan berusaha untuk memaksa umat atau orang-orang untuk mengikuti kebijakan atau program Anda, pekerjaan Anda, ya, di situ dikatakan bahwa itu adalah pekerjaan roh setan, ya. Itu adalah pekerjaan roh setan. Jadi saudara-saudara, ya, kembali di sini. Jangan kita berusaha memaksa. Dan ini berhubungan dengan kesaksian kita. Kesaksian adalah panggilan untuk orang mengikut kepada Tuhan, tapi kesaksian yang kita bagikan itu tidak serta-merta orang lain harus ikut dengan kesaksian yang kita bagikan kepada mereka. Kita harus membiarkan diri kita menjadi saluran bagi pelayanan Tuhan. Kita hidup di dunia yang membenci kebenaran, namun kenyataan itu tidak seharusnya menghentikan kita dari membagikannya dengan cara yang penuh pertimbangan dan kasih. Jadi kita harus membagikannya dengan penuh pertimbangan dan kasih. Ingat bahwa seringkali kesaksian pribadi kita adalah yang paling berpengaruh, terutama pada tahap awal bersaksi. Wahyu 12 ayat 11. Bacalah 2 Petrus 3:18. Dalam hal apakah Anda bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan? Bagaimanakah ini terlihat dalam interaksi Anda dengan orang-orang di sekitar Anda? Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bagi kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi, orang lain harus melihat bahwa kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan, dan itu akan terlihat dari cara saudara membawakan mobil ketika kisah pendeta G tadi, kemudian akan terlihat di dalam apakah ada saudara-saudara kita di dalam gereja yang mengalami kesusahan, lalu kita ikut turun untuk membantu. Lalu apakah saudara suka menyapa orang di gereja, terutama kepada tamu-tamu? Apakah saudara seorang yang ramah? Apakah saudara seorang yang peduli dan suka mendoakan orang yang dalam kesusahan atau dalam keadaan sakit? Maka itu akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Pelajaran hari Selasa, tip untuk membagikan Yesus. Ya. Pertanyaannya bagi setiap kita adalah, kepada siapa Anda sedang membagikan Yesus? Kepada petugas pos, kasir toko, seseorang yang Anda temui setiap hari saat berjalan-jalan? Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk membantunya dalam pekerjaan ini, dan Ia berjanji untuk memberikan kepada Anda lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yesaya 50 ayat 4. Adalah tugas orang Kristen untuk senantiasa siap memberikan jawaban atau apologia atas iman dan pengharapan yang ada di dalam diri kita. 1 Petrus 3:15. Bacalah 1 Petrus 3:8-15. Apakah yang firman Tuhan sampaikan kepada kita melalui ayat ini? Mari kita baca. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Jika kamu rajin berbuat baik, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan
hormat. Berikut beberapa tips sederhana yang dapat diingat saat Anda mulai sengaja memang berniat untuk membagikan Yesus kepada orang lain. Ini ada beberapa tips, mari kita baca. Yang pertama, kenalilah seseorang dan bangunlah persahabatan dari waktu ke waktu. Jadi bukan hanya satu waktu saja, ya. Berkelanjutan dari waktu ke waktu saudara membangun persahabatan dengan dia. Kemudian kehangatan, kebaikan, dan ketulusan perhatian Anda kepada mereka, ya, akan menuntun mereka kepada Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, berdoalah agar Roh Kudus bekerja di dalam hati orang tersebut. Ya, berdoalah untuk waktu yang tepat untuk berinteraksi dengan mereka. Kemudian yang ketiga, carilah cara alami untuk membagikan pengalaman iman Anda atau menawarkan doa bagi mereka. Kemudian mintalah kepada Tuhan keberanian tetapi juga kelembutan dalam pendekatan Anda. Ya, kemudian yang keempat, carilah cara untuk menghubungkan teman baru Anda dengan anggota jemaat yang lain. Ya, ini yang agak berbahaya dan sulit ya. Karena pada dasarnya, ketika kita membawa orang-orang yang baru mengenal kebenaran ini ke gereja, ya, saudara juga boleh bagikan ini di dalam kolom komentar jika saudara punya pengalaman. Ya, banyak juga ketika kita membawa orang ini ke gereja, malah dia jadi lari dari gereja karena sikap-sikap orang yang di dalam gereja ternyata tidak sesuai dengan pengajaran yang kita berikan kepadanya. Ya, tetapi ini harus dilakukan agar mereka dapat merasakan kehangatan komunitas gereja. Perhatikan apakah saudara sudah siap untuk membawa orang ini ke dalam gereja Anda. Pertemuan sosial atau kelompok kecil pendalaman Alkitab, nah ini justru yang lebih, menurut saya yang lebih enak dilakukan. Ya, lebih bagus. Ya, dia lebih sering kita bawa setelah kita bawa ke dalam jemaat, kita bawa ke dalam kelompok kecil pendalaman Alkitab. Ini bisa menjadi langkah selanjutnya yang baik. Kemudian yang keenam ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh, yang kelima. Berdoalah tentang kebutuhan atau pertanyaan khusus yang dimiliki teman baru Anda dan carilah kesempatan untuk menunjukkan bagaimana Alkitab memberikan penghiburan, nasihat. Jadi ini dituntun untuk orang yang baru belajar ini untuk dekat kepada firman Tuhan ya. Menunjukkan bagaimana Alkitab ini dapat memberikan penghiburan, nasihat, dan petunjuk dalam hidup. Jadi dia boleh diundang untuk datang kepada Alkitab. Mungkin Anda cukup membagikan satu janji Alkitab terlebih dahulu, atau menjawab satu pertanyaan ini akan membuka pintu untuk diskusi yang lebih mendalam, berdoa untuk hal-hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang keenam itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan yang keenam, akan datang waktunya Anda akan bertanya apakah teman Anda bersiap untuk melangkah maju, ya, pelajaran Alkitab dan akhirnya baptisan, tetapi jangan terburu-buru, tetapi juga jangan menunda. Doakan hal ini. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh ya, tindakan kita harus menunjukkan kita ini milik siapa, milik Tuhankah atau milik dunia ini. Bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam hidup kita akan berbicara banyak. Ketika karakter kita dibentuk menurut gambarnya, yaitu pengudusan, kita akan hidup untuk menarik semua orang datang kepada Kristus. Pelajaran hari Rabu, anak yang tersesat. Banyak orang yang mengenal secara langsung rasa sakit dan penderitaan karena memiliki anak yang meskipun dibesarkan dalam rumah tangga yang kuat secara rohani untuk memilih untuk menjauh dari hubungan dengan Tuhan. Jadi, ya, banyak orang, ya ini juga termasuk pergumulan di dalam keluarga saya, ya. Banyak orang yang kita lihat bahwa mereka memiliki rumah tangga yang secara rohani kita lihat kuat, tetapi kita lihat anak-anaknya tidak ikut di dalam kesetiaan kepada Tuhan, di dalam kerohanian dalam diri anak-anak mereka. Dan inilah yang menjadi pergumulan dari siapa? Di sini kita akan belajar mengenai Rahel, ya, dari Rahel. Ya, di sini anak itu adalah Efraim. Efraim bangsa pilihan Tuhan, menyimpang dari Tuhan. Apakah yang dikatakan dalam Hosea 4 ayat 17 dan Hosea 7 mengenai dosa-dosa Efraim? Mari kita buka Hosea 4 ayat 17. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala. Biarkanlah dia. Ya, kemudian Hosea 7. Ini Hosea 7 ada 15 ayat, ya.
Mari kita baca, ini karena ini sangat penting ya, Hosea ini. Mari kita lihat. Apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kesalahan Efraim dan kejahatan-kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendobrak masuk, gerombolan menumpas di luar. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Ya, ini kejahatan Efraim dan umat Tuhan yang lain. Ya. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka menghukum mereka. Semuanya ada di hadapan wajahku. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Sekaliannya mereka adalah orang-orang yang berzina, bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya, sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi, pada pesta raja, mereka membuat sakit para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Ia bersekutu dengan para pencemooh. Batin mereka seperti dapur perapian, hati mereka menyala-nyala, semalam-malaman murka mereka surut. Pada waktu pagi menyala kembali seperti api yang menjilat. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian dan memakan habis para hakim mereka. Semua raja mereka sudah tewas. Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak berubah, tetapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel. Ya, ini merefleksikan kejahatan umat Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan. Tuhan mereka, dan tidak mencari Dia yang kendatinya semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolong, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Celakalah mereka sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka memberontak terhadap aku. Ini adalah keluh kesah Tuhan. Ya, aku ini mau menebus mereka, kata Tuhan. Tetapi mereka berdusta terhadap aku. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tetapi mereka meratap di pembaringan mereka. Mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka berontak terhadap aku. Sekalipun aku telah melatih dan menguatkan lengan-lengan mereka, namun mereka merancang kejahatan terhadap aku. Mereka berbalik kepada Baal. Mereka adalah seperti busur tipu. Pemuka-pemuka mereka akan tewas oleh pedang karena ucapan mereka yang kasar. Inilah yang akan menjadi olok-olok kepada mereka di tanah Mesir. Inilah dosa-dosa Efraim. Ya. Kemudian inilah yang menjadi keluh kesah Rahel, neneknya Efraim. Lebih dari itu, kita membaca bahwa Rahel, nenek Efraim secara metaforis, menangis karena Efraim telah menjauh dari hubungannya dengan Tuhan. Yeremia 31 ayat 15. Tuhan menjawab kesedihan dengan kata-kata ini dalam Yeremia 31 ayat 16 sampai 17. Inilah perkataan Tuhan kepada Rahel. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jeripayamu ada ganjaran, demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Musuh itu adalah setan, maksudnya. Mereka akan kembali dari pangkuan setan kepada pangkuan Tuhan. Masih ada harapan untuk hari depanmu, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Alih-alih menangisi anak yang sesat, Tuhan meminta Rahel untuk memiliki pengharapan. Apalagi yang disampaikan dalam pasal ini. Baca Yeremia 31 ayat 18-19. Ya, apakah pengharapan yang lain yang telah diberikan kepada Rahel? Yang juga pengharapan diberikan kepada kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak yang saat ini mungkin sedang jauh dari Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Ya, ini pengharapan yang diberikan kepada kita. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan, Tuhanku. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal, dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Inilah seruan dari siapa? Efraim. Melalui kisah-kisah ini kita belajar bahwa selalu ada harapan untuk Efraim dan Gomer. Ya, ini adalah istri Hosea yang dinikahi, ini disuruh oleh Tuhan menikahi perempuan Sunda. Karena Allah, karena Tuhan tidak pernah menyerah.
Jadi kita diberikan pengharapan bahwa melalui kisah-kisah Efraim ini dan Gomer ini, bahwa sosok pribadi Tuhan itu dia tidak pernah menyerah. Dia selalu memanggil kita, tapi tidak memaksa. Ya, meskipun Tuhan menegur umatnya yang tersesat berulang kali, belas kasihannya tidak pernah gagal, dan pesannya dalam pasal ini terus berlanjut. Yeremia 31 ayat 20. Ya, kita mungkin merasa terluka, frustasi, dan putus asa, bahkan mungkin berbicara negatif tentang orang-orang terdekat kita yang telah menjauh dari hubungan dengan Tuhan. Namun Tuhan mengingatkan kita bahwa Ia tidak melupakan anak-anak yang tersesat. Sama sekali tidak. Pikiran Tuhan terhadap orang seperti itu tidak hanya sesaat, melainkan penuh kasih dan ketulusan. Bahkan Tuhan berkata dalam hatinya merindukan mereka. Ia sangat menginginkan mereka untuk kembali kepada Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan itu kepada kita dan kepada mereka yang jauh dari Tuhan, pergi menjauh dari Tuhan, itu tetap dan selalu sangatlah besar. Bagaimanakah perasaan Tuhan? Bagaimanakah perasaan Anda mengetahui bahwa inilah tanggapan Tuhan terhadap kesedihan Rahel atau kesesatan Efraim? Tanggapan Tuhan terhadap kesedihan Rahel atas kesesatan Efraim, bagaimanakah hal ini menantang dan menguatkan Anda terhadap orang-orang yang Anda kenal yang telah menjauh dari hubungan dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita memiliki pengalaman yang sama dengan Rahel, ya, bagi saya memanggil bagi orang-orang tua, ya, keluarga-keluarga, orang-orang tua yang ada di dalam keluarga, ketika melihat anak-anak kita melakukan dosa yang sama seperti Efraim, ya, kita ingat kembali janji Tuhan di sini tadi, ya. Inilah dia, Yeremia 31 16-17. Simpanlah dan tetapkanlah janji ini di dalam hati saudara, bagi terlebih kepada ibu-ibu yang telah mengandung anak-anak yang mungkin melihat anaknya dalam keadaan yang menjauh dari Tuhan. Ini, catat ayat ini. Ya, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu, ya, berarti ada pekerjaan kita untuk menyelamatkan anak-anak ini. Ya, apa itu? Iya, kehidupan kita adalah kesaksian bagi anak-anak ini. Dan anak-anak ini akan melihat kita harus menjadi sebagai contoh dan teladan. Dan ini yang sering dilupakan oleh orang-orang tua di dalam keluarga. Mereka mengharapkan anak-anaknya menjadi baik secara otomatis kepada Tuhan. Tetapi kehidupannya sendiri sebagai orang tua tidak melambangkan atau memberikan teladan kepada anak-anak bahwa kehidupan mereka adalah kesaksian yang hidup. Bahwa kamu, yaitu sebagai orang tua, kamu adalah surat yang dibaca oleh anakmu. Ya, jadi di sini sebab untuk jerih payahmu. Jadi ada jerih payah kita, bukan hanya sekedar kita memohon kepada Tuhan. Jerih payah kita itu apa? Ya, memang keselamatan itu datang daripada Tuhan, tetapi Tuhan juga bekerja sama dengan kehidupan kita di dunia ini untuk menyelamatkan diri kita dan diri anak-anak kita dan keluarga kita. Apa jerih payahmu itu? Yaitu dengan doa, dengan nyanyian, dengan kesaksian, dengan pekerjaan penginjilan, dengan amanat agung yang diberikan kepada kita. Apakah kita melakukan jerih payah itu? Dan ada ganjarannya katanya. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali. Anak-anak kita yang jauh daripada Tuhan ini akan kembali. Ya, dari musuh, dari cengkeraman setan. Masih ada harapan untuk hari depan. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Inilah pengharapan bagi kita di dalam pertanyaan terakhir pelajaran hari Rabu, bahwa jangan sedih, tetaplah semangat dan berdoa untuk anak-anak atau orang lain yang kita lihat menjauh dari Tuhan. Sebab Tuhan akan memanggil mereka kembali dari wilayah musuh, masuk kembali kepada pangkuan Tuhan. Pelajaran hari Kamis, bahwa mereka kembali. Kita semua pernah mengalami masa lemah atau goyah dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan. Dan masa-masa di lembah ketika hati kita tidak setia, atau ketika kita menjadi suam-suam kuku atau terlalu lama. Atau ketika kita menjadi suam-suam kuku terlalu lama. Apa yang membawa Anda kembali dalam hubungan yang erat dengannya? Jadi mungkin kita punya pengalaman yang jauh dari Tuhan dan suam-suam kuku yang terlalu lama, kemudian Tuhan membawa kita kembali. Dan apa yang membawa Anda kembali ke dalam hubungan yang kembali erat kepada Tuhan? Ini menjadi pertanyaan di pelajaran hari Kamis. Nah, Zakaria 10 dikatakan di sini membagikan pesan-pesan yang indah tentang bagaimana Tuhan membawa umatnya kembali kepadanya. Dan bacalah pasal ini dengan perlahan dan perhatikan pesan-pesan utamanya. Jadi kita harus membaca
Zakaria pasal 10 ya. Saudara bisa buka Alkitab saudara juga di rumah bersama-sama dengan saya. Saudara juga bisa baca di layar ya. Karena pelajaran ini saya membaca semua ayat supaya kita mendapatkan keseluruhan dari kesempurnaan firman Tuhan, supaya kita benar-benar memahami dari segala sudut untuk materi pelajaran-pelajaran ke-12 ini. Zakaria 10. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan apa yang dilihat oleh juru-juru tunung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan kepada mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu, bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba yang sangat menderita sengsara, sebab tidak ada gembala. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing, aku akan mengadakan pembalasan, sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busuk perang, daripada mereka akan keluar penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti para pahlawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang, sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Aku akan membuat kaum Yehuda, dan aku akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku akan menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku. Sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Efraim akan seperti seorang pahlawan. Hati mereka akan bersukacita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya, lalu bersukacita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Sekalipun aku telah menyeretkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepada aku, dan mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir dan dari Asyur. Aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang di dalam sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Secara praktis, mengetahui bagaimana harus berhubungan dan berinteraksi dengan orang terkasih yang telah menjauh dari hubungan dengan Tuhan bisa menjadi tantangan. Anda mungkin bertanya-tanya apa yang bisa Anda lakukan. Anda mungkin bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan berbeda agar hasilnya berbeda. Anda mungkin bingung bagaimana harus bersikap sekarang karena mereka memiliki pandangan hidup yang berbeda. Dan Anda bisa merasa frustasi serta tak berdaya terhadap keputusan-keputusan buruk yang mungkin masih mereka buat. Pikiran-pikiran ini akan selalu mempengaruhi Anda memperlakukan orang terkasih tersebut. Dan karena itu sangat penting untuk hidup dan berbicara dengan limpahan waktu pribadi Anda bersama Juru Selamat. Kesaksian hidup Anda, tindakan Anda, kata-kata Anda, dan doa-doa Anda bagi pasangan atau anak Anda yang telah menjauh dari Tuhan dapat secara radikal mengubah hidup dan masa depan mereka. Baca Lukas 22 ayat 31-32 dan Yohanes 21 ayat 15-17 tentang bagaimana doa-doa Yesus bagi Petrus mengubah masa depannya. Serahkan semua kesedihan, penilaian, atau penghakiman yang mungkin Anda rasakan kepada Tuhan, dan mintalah Ia menggantikan semua itu dengan kasih yang hanya dapat diberikan olehnya. Mohonlah agar Tuhan mengenakan karakternya atas diri Anda, dan agar Anda dapat menunjukkan sikap penuh kasih dan tanpa mementingkan diri sendiri. Ingatlah bahwa tidak ada pengaruh lain yang menyelubungi jiwa manusia mempunyai kuasa sedemikian sebagaimana pengaruh satu kehidupan yang tidak mementingkan diri. Argumentasi terkuat tentang kabar selamat ialah seorang pengikut Tuhan yang mencintai dan dicintai. Argumentasi terkuat tentang kabar selamat adalah seorang pengikut Tuhan yang mencintai dan dicintai. Ellen G. White, Membina Keluarga Sehat, halaman 436. Melalui teladan hidup yang konsisten dan menunjuk pada Kristus,
Mereka yang telah menolak Kristus akan melihat dalam diri kita sesuatu yang hanya bisa berasal dari Tuhan saja. Mereka akan melihat damai sejahtera itu yang di dalam hidup kita, melampaui segala akal, kasih yang tidak pernah melepaskan, dan pengharapan yang percaya meskipun tidak ada harapan. Kasih Allah bagi kita dan orang-orang yang kita kasihi tidak pernah goyah. Kita dapat memberikan kasih ini yang kita terima setiap hari kepada mereka di sekitar kita, kepada mereka yang sudah menjauh dari Tuhan, supaya mereka melihat manifestasi Tuhan dalam hidup kita, dan mereka pun boleh datang dan dipanggil kembali untuk selalu dekat dan bertobat, untuk datang dan kembali menerima Tuhan dalam kehidupan mereka ketika mereka sudah sempat jauh dari Tuhan. Nah, apakah yang ditekankan Efesus 3 ayat 17-19 kepada kita? Apa yang ditekankan? Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, jadi mari kita coba lihat apa yang bisa dibagikan dari pertanyaan ini. Ya, apa yang ditekankan? Ya, kita coba lihat dari pertanyaan hari Kamis bagian terakhir. Ya, ya, ini adalah 3 esensial dari Efesus 3 ayat 17 sampai 19 yang tadi kita baca ya. Yang pertama, 3 hal esensial itu adalah berakar dan berdasar di dalam kasih. Sama seperti pohon yang tidak bisa bertahan dari badai jika akarnya dangkal. Kita tidak akan bisa sabar menghadapi orang terkasih yang memberontak jika hidup kita tidak berakar kuat pada kasih Kristus. Kemudian yang kedua, dimensi kasih Kristus yang tak terbatas. Ya, tadi berakar dan berdalam di dalam kasih. Kemudian kasih Kristus itu tidak terbatas. Paulus mengajak kita memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Kasih ini melampaui segala akal manusia. Mengapa ini penting? Karena kasih manusiawi kita punya batas. Kita mudah lelah, kecewa, dan putus asa. Saat kasih kita habis, kita butuh suplai dari kasih Kristus yang tak terbatas ukurannya ini. Dan seharusnya kasih yang kita hidupkan kepada orang lain adalah memang kasih hasil hubungan yang selalu tersalurkan dari hubungan kita kepada Kristus. Dan suplai itu tidak akan pernah habis dan berhenti. Kita akan selalu menerima kasih Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat ketika kita terhubung dengannya. Kemudian yang ketiga, dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Ketika kita dipenuhi oleh karakter Allah, sikap kita otomatis berubah. Frustasi dan keinginan untuk menyindir digantikan oleh belas kasihan yang murni dan tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian intisarinya adalah, ini sangat penting ya, Efesus 3, 17-19 menekankan bahwa kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Kita tidak mungkin bisa menunjukkan kasih yang tak bersyarat, tanpa paksaan dan penuh kelembutan kepada orang terkasih yang sedang goyah iman, jika kita sendiri belum mengalami secara pribadi dan diubahkan oleh lebar dan panjangnya kasih Kristus itu setiap hari dalam kehidupan kita. Sama seperti tadi, kesaksian yang sejati adalah kesaksian ketika menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Jadi kita harus memiliki dulu hubungan kita dengan Tuhan, baru kita dapat membagikan kasih yang telah kita alami itu kepada orang lain, dan orang lain boleh datang kepada siapa? Kepada Kristus. Belajaran hari Jumat, bagian pendalaman. Apapun pengakuan orang, yang tidak seorang pun yang mempunyai kasih yang murni kepada Tuhan, kecuali ia mempunyai kasih yang tidak mementingkan diri sendiri kepada saudaranya. Tetapi kita tidak bisa memiliki roh ini oleh berusaha mengasihi orang lain. Apa yang diperlukan ialah kasih Kristus dalam hati. Bila diri sendiri telah disatukan dengan Kristus, maka dengan sendirinya kasih akan memancar. Ellen G. White, Membina Kehidupan Abadi, halaman 297. Mereka yang paling aktif dan setia dalam pekerjaan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus adalah yang paling berkembang dalam kerohanian dan pengabdian. Jadi berbanding lurus dengan apa yang dia alami dari kasih Tuhan. Dia akan berkembang, paling berkembang dalam kerohanian dan pengabdian. Ellen G. White, Evangelism, halaman 356. Kekuatan untuk melawan kejahatan paling baik diperoleh dari pelayanan yang agresif. Wah, ini sangat bagus kutipannya ya. Kekuatan untuk melawan kejahatan paling baik
Kekuatan untuk melawan kejahatan yang terbaik adalah diperoleh pada saat saudara memiliki pelayanan yang agresif. Ya, Ellen G. White, Kisah Para Rasul 1999, halaman 89. Untuk dapat menikmati kegirangan melihat jiwa-jiwa yang ditebus oleh pengorbanannya, wajiblah kita mengambil bagian dalam segenap pekerjaannya untuk penebusan mereka itu. Ellen G. White, Kerinduan Segala Zaman, jilid 1, halaman 140. Barang siapa menolak kesempatan bersekutu dengan Kristus dalam pelayanannya, menolak satu-satunya pendidikan yang memberikan kelayakan kepada kita untuk turut berpartisipasi dengan Dia di dalam kemuliaannya, di dalam kedatangan Kristus yang kedua kali. Ellen G. White Membina Pendidikan Sejati, halaman 249. Kita telah menyelesaikan bagian pendalaman. Di hari Jumat kita akan masuk kepada bagian pertanyaan-pertanyaan. Ya, bagian pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi ada yang dua bersifat saudara jawab sendiri, ya, atau itu pengalaman saudara secara pribadi. Pertanyaan pertama, mengapa kasih begitu mendasar dan penting untuk segala bentuk kesaksian yang efektif? Ya, mari kita lihat, mengapa kasih sangat mendasar? Tanpa kasih, kesaksian akan terasa seperti kampanye, debat, atau sekedar transaksi informasi. Kasih membuat orang lain merasa dihargai sebagai manusia seutuhnya, bukan sekedar target proyek rohani kita. Orang mungkin menolak argumen kita, tetapi sangat sulit untuk menolak kasih yang sangat tulus. Jadi, mengapa kasih sangat mendasar? Ya, karena kalau tidak dilandasi oleh kasih, itu berarti ada motif pribadi atau motif diri di balik setiap pelayanan yang kita lakukan. Jadi, mengapa harus kasih? Karena Tuhan telah mengasihi kita dan Dia telah memberikan nyawanya untuk kita, menyelamatkan kita, dan kita diselamatkan, dan kita memberikan kasih itu kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan mengasihi semua manusia, ya. Jadi kasih harus menjadi dasar dan landasan, karena itu berarti kita tidak memiliki motif pribadi untuk keuntungan diri kita sendiri, ya. Tetapi kita di dalam pertanyaannya tadi, ya, mari kita lihat kembali pertanyaannya. Iya, dalam bentuk kesaksian yang efektif, ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa kesaksian yang efektif adalah ketika membagikan pengalaman yang saudara alami langsung dengan Tuhan ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, itulah yang kita bagikan. Berarti dasarnya kasih. Kenapa? Kasih itu adalah Tuhan yang telah turun ke dunia ini menyelamatkan kita, dan kita menyambut panggilan Tuhan itu karena Tuhan telah mengasihi kita, maka kita mengasihi Dia dan mensyukuri atas keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita. Kemudian pertanyaan nomor 2, kapan Anda mengalami kenyataan bahwa memenangkan jiwa sangat berkaitan dengan hubungan pribadi dan hidup bersama Tuhan yang penuh semangat? Ya, ini udah otomatis, ya. Ketika kita memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, maka kita secara otomatis akan mengetahui bahwa Tuhan hidupnya adalah hidup yang berkorban untuk manusia, dan kita pun dipanggil untuk berkorban juga bagi manusia atau teman-teman atau sahabat-sahabat umat Tuhan yang lain. Karena kerinduan dari Tuhan adalah menyelamatkan jiwa. Dan kalau kita mengenal Dia secara pribadi melalui firman Tuhan, melalui doa, dan segala hubungan kita yang erat dengan Tuhan, maka kita akan penuh semangat untuk boleh memiliki keinginan untuk memenangkan jiwa dan membawa jiwa-jiwa untuk boleh datang dan bertobat kepada Tuhan. Ya, kemudian pertanyaan nomor 3, apakah ada pemahaman dasar yang dibutuhkan untuk membagikan Tuhan kepada orang lain? Jika ada, apakah itu? Ya, tentunya pemahaman dasar itu adalah, ya, banyak orang belum siap bersaksi karena mereka merasa belum hafal ayat atau pemahaman nubuat yang rumit. Namun mengingat pelajaran hari Minggu, pemahaman dasarnya adalah mengetahui dan mengalami secara pribadi apa yang telah Yesus lakukan dalam hidup Anda. Ya, kembali itu tadi yang seperti jawab di pertanyaan nomor 1. Ya, sama seperti Petrus dan Yohanes yang tidak terpelajar, namun dikenali sebagai orang yang telah bersama-sama dengan Yesus. Jadi, pertanyaannya tadi adalah pemahaman dasar apa yang dibutuhkan untuk bersaksi, yaitu bahwa itu adalah hasil hubungan secara pribadi, menyaksikan apa yang telah Yesus lakukan dalam hidup kita. Ya, jadi bukan suatu gambaran fiktif, ilustrasi, narasi yang kita berikan mengada-ada, tetapi kita menceritakan, menyaksikan apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup saya, yaitu keselamatan. Kemudian pertanyaan nomor 4, ketika memberikan pelajaran kita kepada seseorang yang belum percaya, dari mana Anda akan memulai? Ya, apakah fokus awal Anda pada membuktikan doktrin tertentu atau mengajak seseorang untuk mengenal Yesus? Ya, mungkin saya bisa jawab untuk menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan kita tidak sanggup menyelamatkan diri kita, dan kita membutuhkan oknum dari luar yang boleh menyelamatkan kita karena kita tidak punya kuasa, dan kuasa itu hanya ada pada Yesus. Jadi saya lebih mengajak seseorang untuk mengenal pribadi Tuhan yang
turun ke dunia ini menjadi manusia melalui pribadi Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir, ya ini nyanyikan atau dengarkanlah lirik lagu Ditebus atau Redeem ya dalam lagu nomor 338 dan renungkan bagaimana Anda telah menyatakan hal itu dalam hidup Anda. Jadi ini bersifat pribadi, personal, saudara bisa lakukan atau jawab di dalam hati saudara masing-masing. Dan inilah pelajaran kita sepanjang pelajaran ke-12 ini, dan kita akan masuk kepada bagian panggilan. Ya, cuma satu slide saja. Membagikan dia bukanlah beban tugas untuk memaksa orang lain setuju, melainkan luapan alami dari hidup yang telah diubahkan oleh kasih Kristus. Jadilah sahabat yang tulus, tunjukkan kepedulian tanpa menghakimi, dan hiduplah sedemikian rupa sehingga karakter Anda menjadi kesaksian terkuat tentang kebenaran Tuhan. Karena saat Anda terus berakar di dalam kasih-Nya, hidup Anda akan menjadi saluran damai sejahtera yang mampu menyentuh hati yang keras dan memberi pengharapan baru bagi mereka yang sedang menjauh untuk kembali kepada Bapa, kepada Tuhan. Inilah doa dan pengharapan dan panggilan bagi saudara dan kita semua yang hadir pada saat ini untuk mempelajari firman Tuhan ini, dan saya sangat merasa berbahagia karena kembali kita diingatkan bahwa kita harus apa? Kita harus bersaksi, ya, kita harus menyelamatkan orang-orang, mengamarkan orang-orang untuk boleh kembali datang kepada Tuhan, terutama yang sudah menjauh dan bahkan melupakan Tuhan. Biarlah panggilan ini dikatakan bukan beban tugas yang biarlah panggilan ini menjadi beban bagi kita, tapi bukan dengan paksaan, tapi melalui kehidupan alamiah kita yang diubahkan, yang disaksikan orang lain, sama seperti dari 2 Korintus 3 ayat 2-3, bahwa kamu adalah surat yang dibaca orang, dan surat yang dibaca orang itu untuk menuntun kepada surat firman Tuhan kekal, yaitu Alkitab, sehingga mereka pun keselamatan itu boleh menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mari kita tutup pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kami. Tuhan telah memimpin awal dan hingga akhir dari pelajaran kami, membagikan Dia, membagikan Engkau, membagikan keselamatan yang Kau telah karuniakan, dan kami telah rasakan dalam kehidupan kami untuk menjadi bagian dari pengalaman kehidupan orang lain. Terima kasih ya Tuhan atas keselamatan yang Kau telah berikan kepada kami. Biarlah kami doakan supaya melalui firman Tuhan ini, pelajaran ini, keselamatan itu juga boleh sampai kepada orang-orang lain, dan umat-umat Tuhan yang lain. Kami doakan juga firman ini boleh sampai kepada mereka, dan keselamatan itu mereka boleh dapatkan, dan mereka boleh datang kepada Tuhan, dan kami boleh bertemu dengan mereka nanti suatu saat di dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, berkati channel YouTube segala bangsa, berkati hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu, dan berkati juga seluruh umat Tuhan yang lain dimanapun mereka berada. Biarlah keselamatan itu tetap berada pada mereka, dan kami tetap mengusahakan keselamatan itu dengan pertolongan Tuhan, dengan kehadiran Kristus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.